الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر في رمضان. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin, para shaimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudah seharusnya dan selayaknya bagi kita selalu meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan yang mulia ini, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bukti ketakwaan kita kepadanya, yang dengan takwa ini insya Allah Allah tuntun kita, Allah berikan kita kehidupan yang baik, yang sa'adah, baik kehidupan di dunia dan insya Allah nanti kehidupan kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para shaimin yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan makhluknya, lalu juga memilih dari makhluk-makhluk itu ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dari deretan hari dalam satu minggu, hari ini Jumat dipilih oleh Allah menjadi hari yang istimewa. Dari deretan bulan-bulan Hijriyah yang 12 bulan dalam satu tahunnya, Allah juga memilih Ramadan sebagai bulan yang istimewa, yang kita semua saat ini sedang berada di dalamnya. Dari sekian makhluk Allah yang berupa manusia, ada Allah istimewakan yang mau mengaku beragama Islam, diistimewakan oleh Allah. Dari yang beragama Islam diistimewakan pula oleh Allah orang-orang yang beriman yang mau menjalankan perintah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Semuanya menjadi pilihan, semuanya menjadi istimewa. Hari ini kita adalah orang yang istimewa, dipilih oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Kita berada di hari yang istimewa, hari Jumat. Terlebih kita berada di bulan yang istimewa, di bulan Ramadan.
dengan segala macam keistimewaan-keistimewaan. Sudah banyak kita dengarkan dari para guru-guru kita, keistimewaan yang begitu besar, keistimewaan yang begitu banyak. Apakah akan kita lewatkan begitu saja? Sudah hari ke-20 kita berpuasa, sudah bisa kita menghitung dan mengintrospeksi seberapa banyak ibadah kita di bulan Ramadan saat ini yang sudah 20 hari. Dan masih ada kesempatan untuk menambah dan memperbaikinya di hari-hari ke depan, yang insya Allah 9 atau 10 hari ke depan. Hadirin para shaimin yang dimuliakan Allah, kalau bukan di bulan Ramadan ini kita meningkatkan amal ibadah, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, lalu kapan lagi kita akan berusaha beribadah kepada Allah? Sebab di bulan lain bukan tidak ada ibadah, di bulan lain ibadah tetap ada, tapi nuansa dan rasanya akan berbeda. Kalau di bulan Ramadan kita berpuasa, istri kita berpuasa, anak kita berpuasa, tetangga kita berpuasa, lingkungan kita orang-orang yang berpuasa, maka kita akan menjalankan ibadah puasa itu dengan sangat mudah dan sangat ringan, karena orang-orang di samping kita berpuasa. Kalau di bulan Ramadan orang-orang tetangga kita, orang-orang yang kita kenal melaksanakan ibadah tarawih di masjid, sholat berjamaah di masjid, kita akan ikut terbawa. Tapi ketika kita bersendirian di bulan lain, ini menjadi satu hal yang berat, karena keawaman kita, karena kita orang awam, maka kita perlu didukung oleh orang-orang sekeliling kita. Berat rasanya kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah puasa, katakanlah di bulan lain sendirian, itu akan terasa lebih berat dibanding kita beribadah bersama-sama. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari hal-hal yang istimewa, kita adalah orang istimewa di hari istimewa, di bulan istimewa. Ada satu lagi yang lebih diistimewakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, adanya Lailatul Qadar, adanya malam kemuliaan, malam yang sangat-sangat istimewa. Di antara malam-malam yang lain ada malam takbiran Idul Fitri, Idul Adha, ada malam nisfu Sya'ban, ada malam Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Lebih istimewa malam Lailatul Qadar. Allah tegaskan di dalam Al-Quran yang sering kita baca, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah di malam itu, ibadah kita senilai pahalanya sama dengan kita beribadah 1000 bulan lamanya atau 83 tahun. Namun Lailatul Qadar ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunjukkan kapan malamnya, malam turunnya malam Lailatul Qadar. Apakah tanggal 17 Ramadan seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran? Apakah malam ke-21 dan malam ganjil yang lainnya, atau terjadi di malam genap? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sayyidatina Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharraw Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah, berusahalah mencari malam Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan tanggal yang witir, bilangan yang ganjil.
fil ashril awakhir bi Ramadan, dari 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. Masyarul jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi pertanyaan bagi kita di Indonesia, ketika Ramadan dimulai tidak bersama, lalu witir yang mana yang dipakai? Ini akan dikembalikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mana yang menjadi keyakinannya? Bagi yang mulai puasa hari Sabtu, hari ini adalah hari ke-21. Tapi yang mulai puasa hari Minggu, ini hari ke-20. Lalu mana malam witirnya? Lalu mana malam ganjilnya? Silahkan kepada jamaah untuk meyakini sesuai dengan apa keyakinannya. Jangan lantas kita berkecil hati lalu merendahkan diri dan cenderung mencalahkan orang lain. Oh, ini tanggal 21 saya yang benar, situ yang salah. Atau sebaliknya. Hikmah yang kita ambil dari sini adalah, coba kita buang ganjil genap itu. Kita berusaha 10 malam terakhir, dimulai dari malam 21 menurut hitungan. Tidak kita istimewakan yang ganjil-ganjil, tapi yang genap juga kita isi dengan kegiatan ibadah kepada Allah. Insya Allah, bila itu kita lakukan, dari 10 hari atau 10 malam yang akan datang di akhir Ramadan ini tidak ada yang terlewat, maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar kita dapat, pundi-pundi pahala kita, bekal pahala kita sudah banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau setiap tahunnya kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi, ibadah tidak hanya menjadi hitungan matematika. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, lalu kita merasa ibadah kita sudah melebihi dari 1000 bulan, lantas berikutnya kita tidak mau beribadah karena kita sudah punya simpanan pahala. Ini adalah hal yang keliru. Allah mengistimewakan malam Lailatul Qadar untuk kita beribadah dan menambah ibadah kita kepada Allah. Dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Ketika kita masuk surga, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena Allah sayang, Allah berikan rahmat kepada kita. Dan rahmat Allah itu akan kita capai ketika kita mau menjalankan apa yang diperintah Allah dan berusaha menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mencapai malam Lailatul Qadar, masjid, musalla dan lain sebagainya yang seperti diumumkan oleh pengurus masjid tadi sudah menyiapkan fasilitasnya. Tinggal kita, maukah kita mendekatkan diri, bertaqarrub, beribadah, bermunajat, zikir, bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita isi 10 malam terakhir Ramadan ini dengan ibadah yang tidak terputus. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk mengakhiri Ramadan ini dengan penuh ibadah, penuh taqarrub kepadanya. Sekali lagi perlu diingatkan, Ramadan ibadahnya yang terbaik bukan siapa yang memulainya, tapi siapa yang bertahan sampai akhir dalam lindungan Allah, dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sekali lagi berikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk bisa menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.